Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah perempuan dalam dakwah Islamiyah di masa pandemi. Islam memberikan ruang yang luas kepada para kaum hawa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya. Islam tidak membedakan kedudukan antara keduanya, yaitu antara lelaki dan wanita di dalam hak mereka mendapatkan pendidikan, mendapatkan kebutuhan mereka, mendapatkan ekonomi dan lain sebagainya. Sosok perempuan adalah sosok yang perannya dimuliakan, sosok yang mulia dengan fitrahnya. Rasulullah SAW di dalam hadisnya dijelaskan bahwasanya di situ ada seorang lelaki berkata atau bertanya kepada Rasulullah, siapakah pertama kali yang harus kita hormati? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, pertanyaan itu sampai 3 kali dan jawabannya sama, yaitu ibumu. Kemudian lelaki itu bertanya keempat kalinya, baru Rasulullah menjawab, ayahmu. Seorang laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu di dalam mensyiarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau agama Islam. Syiar tersebut seringkali disebut sebagai dakwah. Dakwah merupakan seruan, panggilan ataupun ajakan yang ditujukan untuk orang-orang muslim dan juga para manusia, di mana agar mereka menempuh jalan yang diridhoi Allah dan menempuh jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Orang yang diberikan nikmat itu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Di antara orang-orang tersebut yaitu pertama para nabi, kedua yaitu orang-orang yang mencintai kebenaran, ketiga orang-orang yang mati syahid, dan keempat yaitu orang-orang yang soleh. Di masa pandemi ini banyak peraturan-peraturan baru yang diberikan atau dimunculkan oleh pemerintah untuk kita, yang mana itu menunjukkan batasan-batasan untuk kita agar tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah, atau seringkali kita sebut yaitu di rumah saja. Nah, peraturan-peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan batasan ataupun mengekang kita untuk melakukan aktivitas keseharian kita yang kita lalui sebelum adanya pandemi tersebut, seperti hanya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berdagang dari rumah. Nah, akan tetapi itu tidaklah menjadi suatu alasan kita tidak semangat untuk mengembangkan potensi-potensi atau yang saat ini menjadi profesi kita, karena kita bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sudah semakin canggih, sudah semakin pesat kegunaannya. Kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, terutama bagi para pendakwah-pendakwah, bagi para perempuan-perempuan aktivis ataupun para daiyah. Berdakwah tidak hanya dilakukan dengan cara berceramah saja, berceramah di depan orang banyak, tidak, tapi juga bisa dilakukan dengan cara membuat tulisan-tulisan di web, membuat artikel. Nah, di mana tulisan-tulisan tersebut berisi tentang tema-tema kita berdakwah atau tema-tema tentang agama Islam. Kemudian kita juga bisa membuat atau mengikuti seminar, diskusi, talk show, kemudian kajian-kajian yang dimana di dalamnya itu kita ada program berdakwah, namun dilakukan secara online, karena sesuai dengan peraturan
dari pemerintah tadi, kita harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian ketika kita melakukan dakwah itu secara seperti apa ya, walaupun kita melakukan dakwah, namun keluarga di rumah tetap bisa kita kontrol. Di samping keluarga bisa terkontrol, kegiatan kita atau aktivitas kita juga berjalan dengan lancar. Itu dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah atau para daiyah. Nah, terus bagaimana dakwah yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang tidak berprofesi sebagai para pendakwah? Nah, bagi ibu rumah tangga yang ingin berdakwah, cukup dengan cara menasihati anak-anak mereka, membimbing, mendidik mereka untuk selalu di jalan yang benar, untuk selalu mengingat Allah, dan untuk selalu mengerjakan kebajikan-kebajikan atau kebaikan-kebaikan. Itu juga